Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kemarin sudah ada 21 anak yang bertanya di kotak bicara PAI. Dan hari ini kita santai aja, kita akan menjawab 21 penanya dari anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Kita akan bacakan satu-satu dan mudah-mudahan terjawab semuanya. Mari kita simak. Oke, pertanyaan pertama datang dari kelas 5, yaitu dari Aulia Nurzana. Mau bertanya kelas 5 bab 6, mari belajar Quran surah Al-Maun. Pertanyaannya, mari belajar Quran surat Al-Maun. Apa pertanyaannya, Aulia? Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin dia masih nyoba-nyoba kotak bicara PAI ini. Next, kelas 5 lagi nih yang nanya, Natasha Rivalina. Nanya kelas 5, tuliskan pertanyaanmu. Iya. Mungkin juga dia masih jajal-jajal sama seperti Aulia tadi. Next, kita lihat kelas 5, Anika Majeda. Pertanyaannya bebas. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Anika. Bu Novi mau nanya, Allah kan menerima taubat hambanya, tetapi kalau hambanya taubat berkali-kali, dia bertaubat tapi berbuat dosa lagi, terus dia taubat lagi dan seterusnya, itu tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 syarat agar taubat kita diterima sama Allah, dan itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama adalah kita menyadari kesalahan kita, yaitu yang Allah perintahkan dan yang Allah perintahkan supaya kita tinggalkan. Nah, jadi kita menyadari kesalahan kita. Yang kedua, tinggalkan kesalahan itu. Tinggalkan, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah berusaha dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Nah, insya Allah dalam 3 syarat itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita turuti, kalau kita jalani, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah. Jadi taubatnya adalah taubat nasuha. Artinya kita bertobat dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, kesalahan. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari kelas 6, Novelia Ayu. Dia bertanya, apa ini cerita Nabi Yunus? Iya, ini cerita Nabi Yunus dan Nabi Zakaria yang kita pelajarin, Novel, ya. Oke, selanjutnya next, Ahmad Syafiq, kelas 6. Siapa nama anak Nabi Zakaria? Nama anak dari Nabi Zakaria yaitu Yahya, ya, Yahya bin Zakaria yang nanti akan menjadi nabi, ya. Next, Anandatri, kelas 6. Apa saja mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Mukjizat Nabi Isa ada banyak ya, ada berapa ya? Ada 6, kalau ada 8 apa 6 gitu. Ya, jadi salah satunya yang Bu Novi tahu adalah, Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit, yaitu sakit lepra. Lalu Nabi Isa juga mampu menghidupkan kembali orang yang mati. Nah, itu waktu itu ada perselisihan ya. Dan yang menarik adalah mukjizat yang menarik menurut Bu Novi dari Nabi Isa adalah beliau itu mampu berbicara ketika masih bayi. Nah, jadi itu adalah pembelaan ya kepada ibunya Nabi Isa ketika perbuatan keji dan fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi kepada ibunda Nabi Isa, yaitu ibunda Maryam. Ya, nanti kita akan belajar mengenai Nabi Isa ini ya, Anandatri. Oke. Next, kita lanjutnya Adam Dinar Muzaki, kelas 6. Dia mau nanya, mari membaca Quran surat Al-Maidah Al-Hujurat.
kelas 6. Loh, kok ditulis lagi pertanyaannya, Adam? Next. Siapa lagi nih? Adam. Dinar Muzakiun nanya lagi dia. Berapakah, oh ini pertanyaannya. Berapakah ayat dalam surah Al-Maidah dan Al-Hujurat? Wah, angel iki. Kita kemarin udah belajar ya, surah Al-Maidah itu ada 120 ayat dan Al-Hujurat itu ada 18 ayat ya. Adam, gak apa-apa, mungkin Adam ke skip. Next, pertanyaan dari Muhammad Kadafi Ramadan. Kapan Nabi Yunus wafat? Kalau masalah kapannya ya, Bu Novi juga kurang paham, kurang tahu ya. Mungkin kalau ada kalian yang tahu kapan Nabi Yunus wafat, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Tapi kalau kalian searching di internet nih, misalkan kemarin juga belum lama Bu Novi lihat di berita kalau makamnya Nabi Yunus yang di daerah Irak ya, masih di daerah Irak di Ninawa itu udah dihancurkan oleh ISIS ya. Jadi kalau kalian bisa searching aja di Google itu tentang makam yang dihancurkan. Nah, itu salah satunya makamnya Nabi Yunus. Oke, next. Siapa lagi yang bertanya nih? Tengku Radiansyah Pratama. Bebas dia pertanyaannya. Siapa yang membuat pelajaran PAI pertama? Pertanyaannya Bu Novi, ini mau dijawab serius apa mau dijawab bercanda nih Tengku? Jadi yang membuat pelajaran PAI, nah kalau kalian belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam, masih secara sembunyi-sembunyi, itu Nabi Muhammad mengajar ya, berdakwah itu di rumahnya Arkom bin Abil Arkom. Nah, itu menjadi madrasah pertama ya, madrasah pertama dalam agama Islam pada saat itu. Nah, oke, jadi udah tahu ya, jadi gurunya siapa? Ya, gurunya Nabi Muhammad saat itu ya. Itu Tengku.